Oke, sudah terlihat ya, ini untuk share screen-nya. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, ini merupakan contoh tampilan laman website kami untuk tampilan halaman depan seperti ini ya. Nah, kemudian nanti kita akan fokus pada bagian berita saja. Nah, untuk berita di laman website sendiri memang kan sudah ada default untuk tampilannya ya. Jadi sudah ditentukan layout. Nah, kemungkinan di sini ada beberapa yang menggunakan temanya berbeda-beda begitu ya. Nah, nanti akan berbeda-beda juga untuk tampilan di halaman depannya. Nah, ini saya perlihatkan dulu yang mungkin untuk bagian berita. Terkhususnya ini di tema college kalau tidak salah ya. Ini yang sedang saya pakai. Jadi untuk berita secara keseluruhan dari template ini nanti sudah ada layoutnya tersendiri. Mungkin bentuknya kotak-kotak seperti ini ya. Kemudian dalam satu page itu ada sekitar 12 kolom berita yang ditampilkan dalam satu section seperti ini. Kalau beritanya ada banyak, nanti akan ditampilkan pagination-nya ya. Ini kemudian kalau dari bagian layout berita, ini kotak saja seperti biasa. Yang di atas ini menampilkan gambar, preview gambar. Kemudian ada untuk penulisnya siapa begitu ya. Atau misalkan adminnya siapa yang mengupload berita tersebut. Nah, ini nanti akan ditampilkan di sini. Kemudian ada judul, preview untuk isinya. Kemudian di bawah ini ada tanggal kita upload berita tersebut atau tanggal kita buat. Nah, yang di bawahnya ini ada untuk share ke sosial media. Oke, nah ini kalau kita akses untuk beritanya, nanti akan langsung diarahkan ke detail berita yang sudah kita buat ya Bapak Ibu ya. Sama tadi ada untuk admin pengelola atau yang membuat berita itu siapa, bisa di setting, kemudian tanggal, dan juga ada untuk berapa banyak pembaca. Jadi berapa banyak pembaca ini secara otomatis nanti akan tampil di halaman website, dihitung dari seberapa banyak klik pada berita tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalkan saya upload berita, nanti ada 5 pengunjung yang membuka berita tersebut. Nah, nanti akan tercatat di sini 5 orang yang membuka, begitu dengan jangka waktu biasanya di atas 2 menit di laman berita tersebut, gitu ya. Nah, ini tadi ya untuk section berita yang awal itu ada untuk inputan gambar. Nah, ini untuk tampilan inputan gambar seperti ini. Ukurannya juga sudah default seperti ini ya. Ada bagian sidebar untuk recent post atau rekomendasi berita. Kemudian di sini baru ada beritanya. Nah, ini untuk isinya atau tulisan lengkap beritanya ya. Nah, kemudian kalau di sini ada sisipan gambar. Sisipan ini nanti akan saya beritahu ya caranya. Jadi di berita itu nanti bisa disisipkan misalkan gambar, video YouTube ya, yang langsung nanti di tengah-tengah teks. Kemudian bisa disisipkan misalkan dengan PDF, link, redirect link, atau sisipan-sisipan yang lain. Misalkan tulisan di dalam, seperti itu bisa. Ya, seperti ini. Kemudian sampai di bagian bawah ini hanya ada menu untuk share berita secara langsung gitu. Jadi nanti setiap berita yang kita upload ini bisa langsung di-share ke laman sosial media kita masing-masing begitu ya Bapak Ibu. Misalkan mau di-share ke WA, ke Twitter, begitu bisa. Nah, yang di bagian sidebar, nah ini ada recent post ya. Nah, ini nanti tampilannya juga akan menyesuaikan dengan pilihan tema yang kita pilih begitu ya. Tetapi kalau di pilihan tema ini jadi seperti ini tampilannya, ada
mungkin sekitar 5 sampai 6 rekomendasi berita yang nanti akan mempercepat akses dari pengunjung. Oke, kita langsung masuk ke bagian admin. Yang pertama, untuk membuat berita yang pasti sudah harus ya, ini kita harus masuk ke halaman admin. Nah, kemudian kalau di halaman admin, membuat berita itu kita harus masuk ke bagian konten ini. Jadi di bagian konten, kemudian ada 2 modul sini ya. Kalau dilihat ada kategori berita dan juga berita. Jadi berita ini kita bisa buat kategori-kategori masing-masing, atau gampangnya kita masukkan dalam kolom masing-masing ya, album masing-masing gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu mau membuat berita kategori kegiatan sekolah, kategori untuk membahas prestasi siswa, kategori untuk membahas misalkan sarana prasarana dan fasilitas sekolah, nah itu bisa sekali. Kategori artikel gitu ya, kategori blog untuk blog materi guru, nah seperti itu bisa sekali dibuat. Kalau dari tampilannya memang ini hanya ada 2 ya pengaturannya, ada di kategori berita dan juga berita. Nah, kategori ini khusus untuk kita membuat wadahnya dulu nih, membuat album-album terpisah nanti untuk kita memisahkan berita-beritanya. Jadi hanya ada ini di modul ya, kategori berita. Kemudian cara kita menambah adalah kita tinggal klik tambah seperti ini. Nanti kita atur untuk kategori beritanya, dan kategori berita ini tidak kita batasi Bapak Ibu, jadi bisa membuat sebanyak yang kita mau begitu ya. Mau membuat 100 atau mungkin mau membuat 500, boleh, tidak ada batasan. Contoh di sini mungkin yang paling sering kalau untuk berita ya, itu pasti ada yang pertama artikel. Jadi untuk membuat artikel pun sama di sini, tidak kita pisahkan, hanya kita nanti bedakan by kategori berita ini. Nah, ini kita simpan. Oke, kemudian misalkan kita mau tambah lagi khusus untuk berita kegiatan sekolah. Jadi nanti kita masukkan semua informasi mengenai kegiatan sekolah itu di satu kategori begitu. Terus misalkan saya mau buat blog siswa. Nah ya. Nah, itu tinggal kita atur namanya saja. Kemudian di save-nya itu cukup sampai di sini untuk mengaturnya. Ini bisa ditambahkan yang lain ya, misalkan ini ada materi begitu. Kita tinggalkan kategori berita ini. Jadi untuk pengaturannya hanya itu saja, menambah nama, atau misal kita mau ngedit yang sudah kita tambah di sini ya. Nah, ini untuk melihat perinciannya. Kemudian ada untuk hapus. Nah, yang paling penting di sini ya, untuk manajemen konten berita itu semuanya jadi satu di bagian berita ini gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu mau membuat artikel dan lain sebagainya ya, itu tetap di sini. Jadi tidak kita bedakan begitu ya, tetap di bagian berita ini. Kalau dari halaman awal tampilannya ya, nanti hanya ada ini judulnya berita, kemudian untuk menambah baru. Nah, sama ada untuk preview berita-berita yang sudah kita pernah tambahkan begitu. Di sini ada keterangan nomornya ya, berapa jumlah berita yang sudah kita buat ya. Ini 1 dari 35 data. Kemudian preview untuk gambar, judul ya di sini. Nah, di sini ada juga untuk preview pembaca. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tahu nih berita yang paling sering dibaca oleh pengunjung itu apa. Kemudian ada tanggal kita upload ya, ini otomatis. Jadi kelihatan nih, oh berita yang paling terbaru yang mana, yang lama yang mana. Nah, ini bisa di sort.
Jadi kalau mau cari gampang ya. Kemudian di sini ada kolom pencarian untuk mencari berita-berita yang kita mau. Nah, di sini juga untuk berita yang sudah ditambahkan itu bisa tetap kita edit. Di sini ada option ubah. Nah, seperti ini ya, nanti akan diarahkan masuk. Kemudian ada untuk lihat atau preview. Nah, seperti ini untuk melihat preview isinya. Nah, di sini juga ada untuk hapus. Ini tidak perlu saya contohkan ya, nanti datanya hilang gitu. Nah, kemudian juga ini ada untuk pagination ya, karena satu laman ini hanya menampilkan sekitar 10 data, jadi nanti harus di next gitu. Nah, untuk penambahan berita, nanti kita bisa langsung pilih tambah. Nah, di sini langsung akan diarahkan pada bagian text box untuk penambahan berita. Jadi kalau di sini sudah ada untuk pengaturan judul, sudah ada kolomnya, isi juga sudah ada ya. Kemudian untuk pengaturan kata kunci itu akan nanti kita bahas. Kemudian untuk penambahan gambar, nah ini sudah juga ya, nanti tampilannya di sini ya, untuk yang gambar yang ini. Kemudian kategori, nah ini yang cukup penting juga ya, pengaturan kategori. Kemudian penulisnya siapa, nanti bisa disetting untuk menampilkan tanggal, pembaca, kemudian berbagi, form ya, ini untuk apa namanya, komentar ya gitu. Jadi di berita ini pengunjung yang sudah membaca begitu ya, nanti bisa mengomentari berita-berita yang kita buat, nanti masuk ke halaman admin. Nah, masuknya itu nanti bisa dilihat melalui bagian komentar. Di mana ya komentar? Nah, di sini nanti ada bagian komentar di bawah berita. Jadi ini akan menampung semua komentar-komentar berita yang masuk. Nah, ini ada komentarnya, nanti bisa ditampilkan untuk menunjukkannya. Ini ada tanggal postingan juga, nanti bisa kita atur. Nah, kemudian ada satu settingan tambahan, ini untuk kita mengatur apakah berita itu tetap mau kita tampilkan di web atau mau kita sembunyikan. Nah, di sini kita mulai membuat mungkin 1 atau 2 berita ya, saya contohkan. Sebentar ini. Cancel pakai berita yang sudah ada saja, misal ini ya. Coba ini. Akan baik, kita coba. Nah, di sini bisa ditambahkan langsung judulnya. Nah, notnya kalau untuk judul, kalau bisa itu menghindari tanda petik satu ya, tanda petik satu seperti ini, karena biasanya tidak akan terbaca di database. Jadi nanti kemungkinan akan ada error begitu ya tampilan judulnya. Kemudian di judul ini juga ada pembatasan karakter begitu, sekitar 150-an ya. Jadi kalau bisa nanti untuk judulnya itu tidak perlu yang terlalu panjang. Kemudian ini kalau untuk teks biasa saja, jadi mungkin Bapak Ibu membuat beritanya dari Word begitu ya, bisa langsung di copy paste atau bisa langsung mengetik di halaman ini. Jadi di sini nanti kita tambahkan di kolom yang sudah ada ya di text box ini. Nah, kemudian kalau dari text box-nya ini sudah ada tools tambahan juga. Mungkin ya sudah familiar ya kalau di Word begitu. Nah, ini ada untuk nge-bold tulisan, italic, underline, ya. Sama seperti di Word begitu ya untuk mengatur font.
Kemudian ada untuk numbering, font size juga bisa diatur ya di sini. Di sini ada untuk jenis tulisan. Nah, ini untuk format paragrafnya juga bisa diatur ya. Nah, ini juga sama untuk indeks. Nah, di sini untuk menambahkan gambar. Nah, tadi kan kalau dilihat di berita yang ini ada gambar ya, ini di tengah-tengah. Nah, gambar itu juga bisa disisipkan di antara tulisan ini Bapak Ibu. Jadi tidak hanya satu bisa diupload di sini, tapi bisa kita tambahkan di sini. Nah, caranya adalah mungkin kita bisa cari dulu gambarnya ya. Misalkan apa ya? Gambar kegiatan sekolah. Kita cari aja gambarnya, ini bisa kita unduh ya. Oke. Nah, kita uploadnya dari sini. Jadi kita klik upload image, kemudian kita pilih dari device masing-masing ya, terus kita upload. Nah, seperti ini. Nah, untuk gambar ini masih kita bisa atur juga, mungkin untuk besar kecilnya ya. Kalau mau mengatur, ini bisa diedit dari icon ini ya, tulis edit HTML. Nanti kita klik saja. Nah, kemudian mungkin untuk Bapak Ibu yang familiar dengan HTML ini mungkin gampang ya. Nah, nanti kita bisa cari gambarnya sendiri nih. Image-nya di sini kan, kita kan sudah upload ya. Nah, ini ada size-nya, nanti bisa kita atur. Misalkan kurang besar, nanti ditambahin tinggi dan lebarnya. Itu sangat bisa sekali. Nah, ini untuk menyisipkan gambar. Kemudian selain daripada gambar, oh ya, ini gambarnya juga tidak hanya bisa satu ya, bisa misalkan 3 atau 4 itu bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa seperti ini. Ini coba kita akses dulu biar nggak hilang. Selain gambar, ini juga bisa disisipkan mungkin video. Nah, kalau untuk menyisipkan video di tengah-tengah, Bapak Ibu nanti bisa cari di YouTube, misalkan mau menambahkan video profile atau video kegiatan begitu ya. Misalkan ini kegiatan sekolah. Nah, kita tinggal cari aja videonya. Kemudian dari video ini nanti kita bagikan. Nah, ini kan ada beberapa pilihan ya untuk dibagikan. Ada ke WhatsApp, Facebook, Twitter ya. Nanti kita pilih yang sematkan ini. Jadi akan di-embed dalam item. Nah, ini sudah kita dapatkan juga untuk kodenya, tinggal disalin. Sudah itu nanti kita bisa input. Nah, inputannya dari mana? Kita ke yang ini, tools HTML yang kecil ini ya. Nah, nanti bisa kita tambahkan, misalkan di sini saya mau tambahkan. Nah, ini nanti akan tampil preview videonya seperti ini dalam bentuk iframe ya biasanya. Ini bisa ditambahkan. Kemudian selain itu ini nanti bisa kita tambahkan juga untuk link. Nah, link ini juga bisa ditambahkan. Misal ini misalkan beritanya mau ngasih informasi untuk mengunduh materi dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, itu bisa misalkan kalau untuk menambahkan link itu cukup gampang ya, tinggal kita copy tulisannya dulu. Jadi tulisan yang mau kita arahkan linknya ini harus di copy dulu.
sampai biru seperti ini, baru nanti kita klik add link nih ya, ada add link, kemudian kita tambahkan saja URL-nya. Misalkan di sini beritanya saling menyambung, saya mau tambahkan ke sebentar. Mungkin itu modul yang mana ya? Pasang ini. Ini kita copy ininya ya. Langsung kita masukkan di sini. Misalkan titelnya terserah ya. Misalkan link berita. Kemudian bisa kita atur, misalkan ini bisa dibuka di new tab. Nah, ini kita save. Nah, nanti bentuknya seperti ini, jadi akan berubah warna, dan juga kalau kita arahkan cursor nanti akan ada underline. Nah, ini artinya sudah berhasil linknya ditambahkan gitu ya. Nah, tinggal nanti kita save. Nah, kemudian ini ada tambahan untuk kata kunci. Jadi kolom kata kunci ini fungsinya adalah nanti untuk membantu indexing dari Google ya. Karena kan kalau berita itu sebenarnya cukup berdampak ya untuk pencarian Google ya, konten-kontennya, karena kan informasi paling banyak biasanya kan pasti di berita, di uploadnya. Jadi kita harus sesuaikan juga untuk kata kuncinya. Kalau kata kunci ya mungkin kalau Bapak Ibu mau buat itu bisa pakai tools dari Google ya untuk pencarian keyword. Jadi di Google itu ada satu laman yang memang itu fungsinya adalah untuk kita membuat keyword yang sesuai ya, sekiranya nanti pasti akan dicari banyak pengunjung. Misalkan kalau ini kan ada berita sekolah ya, pembahasan soal modul proyek Epstein. Nah, kita harus membuat kata kunci juga yang relevan. Sekiranya apa ya yang nanti bakalan dicari oleh pengunjung kalau berkaitan dengan berita yang ini. Misalkan produk misalkan ya P5, pasti kan mungkin akan ada banyak nanti orang yang mencari P5 ya. Jadi supaya nanti kalau ada pencarian P5 halaman website kita tuh juga muncul gitu karena relevan. Misalkan dengan tambahan berita sekolah seperti ini. Kemudian misalkan informasi atau mungkin nama sekolahnya juga boleh ditambahkan, misalkan satu gitu. Nah, untuk kata kunci ini tidak dibatasi, jadi boleh ditambahkan sebanyak-banyak yang kita mau. Di bawahnya ini juga ada untuk penambahan gambar ya, seperti biasa. Jadi kita tetap bisa tambahkan gambarnya di atas ini. Kalau untuk gambar ini ada aturan untuk maksimal dan minimal upload ya. Kalau minimal tidak ada, tapi maksimal itu di angka 1000 kali 1000 pixel. Kemudian dengan ekstensinya itu biasanya JPG, PNG, terus apa lagi ya, JPEG itu bisa, atau GIF itu juga bisa. Nah, di sini yang jangan ketinggalan mungkin ya untuk kategorinya gitu. Jadi karena untuk berita ini akan lebih baik kita memang buat dalam beberapa kategori, jadi harus kita tambahkan. Bahkan kalau untuk informasi kegiatan sekolah kita upload di kategori kegiatan sekolah gitu. Kemudian misalkan penulisnya siapa. Nah, untuk jumlah pembaca sebenarnya juga tadi kan bisa otomatis ini ya menampilkan dari jumlah klik berita, tapi kita juga bisa ngatur, misalkan mau kita isi jumlah pembacanya sudah 20 begitu. Nah, itu juga bisa kita upload dari sini. Nah, ini untuk tanggal. Kemudian bisa diatur untuk tanggalnya apakah mau ditampilkan atau disembunyikan. Saja. Ini kita atur tampilkan. Ini bisa kita save.
kemudian bisa langsung kita cek beritanya. Seperti ini ya, ini sesuai dengan yang sudah kita atur, ditulis by admin, judulnya ini, tanggalnya ini ya. Nah, ini gambar yang tadi kita upload, kemudian ini teks tulisannya. Nah, ini untuk titipan gambar yang di bawah. Kemudian ini ada titipan video juga ya, sama. Kemudian yang nah, ini ada untuk titipan linknya begitu ya. Jadi tidak ada kelihatan kan bedanya ya. Kalau ini diarahkan kursornya tidak ada perubahan. Kalau ini ada kan berubah. Ini bisa kita klik nanti diarahkan ke berita lain. Seperti itu. Jadi misalkan mau mengarahkan ke sumber berita utama, seperti itu bisa. Kemudian ini untuk share media sosial. Kalau ini otomatis ya, menyesuaikan dengan template juga, template masing-masing. Ini nanti akan disesuaikan. Nah, ini kalau untuk membuat kategori berita dan beritanya. Nah, kalau untuk menampilkan berita di halaman web, ini ada beberapa cara ya. Yang pertama dari menu halaman ini. Jadi nanti beritanya akan tampil di bagian navigation bar ini, seperti ini. Nah, kemudian model berita itu ada dua tipe Bapak Ibu. Jadi ada tipe untuk yang pertama menampilkan semua berita. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan seluruh berita dari dalam satu halaman, kategori apapun begitu ya. Jadi pokoknya semua berita yang sudah kita buat nanti bisa ditampilkan dengan modul ini. Berbeda dengan yang ini, ada untuk kategori berita begitu ya. Jadi ini menampilkannya hanya sesuai dengan kategori yang mau kita tampilkan saja. Ini kita coba dulu. Misalkan ini pakainya kategori berita. Nah, kalau kategori berita misalkan ini kita buatnya dari ini kita buat pakai ini saja ya. Menu misalkan kegiatan sekolah untuk judulnya, kemudian submenu dari berita, kita cari berita. Ini urutannya kita atur, kemudian kita pilih kategori beritanya, kemudian kita cek ya. Nah, di sini sudah ada ya dari berita, ada halaman yang isinya adalah modul kategori berita. Jadi dia hanya akan menampilkan satu berita yang memang kategorinya adalah kegiatan sekolah sesuai yang kita tampilkan begitu ya. Jadi tidak semua berita akan tampil di halaman depan. Nah, kalau mau nambah kategori berita lain bisa juga. Jadi di sini di bagian berita ya, tinggal kita ubah saja. Misalkan tadinya ini di kategori apa ya, misalkan tadinya ini di kategori implementasi kurikulum ya. Nah, ini mau saya masukkan ke kategori berita, tinggal saya klik, kemudian simpan. Nanti di halaman depan ini dia akan nambah gitu. Jadi ini bisa sekali kalau misal Bapak Ibu mau bikin beritanya per kategori, misalkan sendiri-sendiri ya, untuk informasi kegiatan sekolah, kemudian ada untuk misalkan informasi daftar satgas, informasi misalkan khusus untuk materi guru per mapel. Nah, itu bisa dipakai dengan metode kategori ini. Nah, berbeda dengan satu modul yang ini. Nah, kalau yang semua berita, jadi ini tidak melihat kategorinya ya. Pokoknya nanti semuanya akan ditampilkan aja gitu di halaman web. Pakai sebelumnya cek modul aja begitu ya. Nggak pakai submenu, langsung kita simpan.
Tadi kita sampai di semua berita. Gitu. Jadi ini kalau untuk semua berita ya, kalau kita buat menunya pakai tipe semua berita, maka kategori apapun itu nggak masalah, nanti tetap akan ditampilkan ya semuanya. Itu. Jadi misal kita ada 500 berita begitu ya, yang sudah kita buat, terus kita tampilkannya di halaman web pakai modul semua berita ya, maka nanti akan ditampilkan 500-500-nya begitu. Jadi full nanti akan semuanya ditambahkan di halaman itu. Itu untuk yang di beritanya gitu. Nah, kemudian kalau dari berita sih sebetulnya mungkin hanya itu ya untuk yang perlu kita edit atau setting. Nah, biasanya juga kalau di beberapa template ya yang 3 page mungkin atau 2 page yang pakai tampilannya tidak seperti ini. Nah, ini juga perlu kita setting di homepage atau halaman pertama ya, seperti ini ya. Kalau ini kan di bagian bawah ya. Kita pakainya adalah di bagian tampilan. Mungkin akan lebih baik kalau saya pakai tema yang lain dulu ya. Sebentar. Di sini ada tata letak. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin masih menggunakan paket profesional atau mungkin paket profesional CMS baru, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ada untuk biasanya kan ada untuk left bar, main bar, ya, sama right bar. Tuh, jadi untuk menampilkan berita di halaman depan ini kita harus menambah modul. Jadi kita misalkan mau nambahnya di tengah, kita klik tambah modul ini, kemudian sama. Jadi ada pilihannya ya untuk berita itu bisa menampilkan yang semua atau yang terkategori. Kalau biasanya sih untuk halaman depan itu ditampilkannya semua begitu ya. Jadi bisa langsung kita lanjut. Nanti kita setting untuk judulnya apa. Nah, kita simpan. Setelah itu nanti akan munculnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di halaman depannya begitu ya. Nah, kalau misalkan pakai tampilan sisinya 2 kolom gitu ya, kanan atau kiri, nah itu juga sama bisa ditambahkan. Ini misalkan di right bar, tinggal kita tambah modul. Nah, ini sama. Bedanya di sini ada 2, jadi berita kategorinya itu ada yang hanya untuk menampilkan berita update atau yang semua kategori gitu. Ini tinggal kita tambahkan. Jadi nanti misalkan di sini ya, di sebelahnya ini kita tambahkan, nah itu bisa. Karena ini temanya hanya 1 kolom, jadi nggak bisa ya, hanya bisa menambahkan yang di bagian homepage saja. Nah, selain itu di footer juga bisa Bapak Ibu kalau mau ditambahkan berita, nanti bentuknya seperti ini. Jadi kayak quick link ini ya, nanti yang ditampilkan adalah judul-judul berita yang sudah kita buat. Jadi cara menambahkannya juga sama, tadi di tata letak, kemudian nanti ke bagian footer, tinggal kita tambah. Nah, ini kita pilih aja nih mau pakai modul yang mana, mau yang semua berita kah, atau yang berita kategori, atau berita terkategori yang update. Itu sama. Nanti biasanya kalau ditampilkannya nggak semuanya ya, jadi hanya beberapa saja mengikuti dari puternya masing-masing, misalkan 5 berita begitu ya, biasanya begitu. Ini di footer juga bisa. Mungkin kita coba lihat contoh web sekolah lain ya. Ini beberapa contoh tampilan di tema yang lain. Ini menyesuaikan juga nih dengan
template yang dipakai itu apa. Jadi layoutnya beda-beda begitu ya Bapak Ibu. Nggak sama. Nah, ini seperti ini. Bahkan ini di footer ditambahkan tampilan berita, nanti bisa seperti ini bentukannya. Dan layoutnya kembali lagi sesuai dengan pilihan teman kita masing-masing. Atau mungkin ini dari Surau Tentang 48 Jakarta ya. Ini kalau ini nggak ada beritanya ya. Beritanya seperti ini teman-teman. Sama sih, hampir sama. Jadi cuma beda sedikit. Ini contoh dari USN Tanggal 8 Jakarta, ini bagus nih beritanya. Jadi lengkap ya informasinya. Misalkan untuk info PPDB biasanya kan ada brosur-brosur begitu ya. Nah, bisa ditambahkan kalian nih di bagian berita untuk cara pendaftaran, disisipkan gambar atau mungkin dokumen yang bisa diunduh. Nah, itu bisa nih. Seperti ini contohnya ya, lumayan oke nih beritanya. Dan mungkin juga ini ya, berita itu supaya nanti membantu untuk indeks di Google juga Bapak Ibu, itu bisa dengan kita misalkan di halaman ini ya, di halaman misalkan IG atau apa nih, itu kita bisa share nih. Jadi saling menyambung gitu. Kalau di IG nanti ada informasi berita, di berita nanti bisa ditambahkan informasi sosial media kita. Nah, kemudian mungkin ada sedikit tips ya kalau dari saya untuk pembuatan konten berita itu yang harus yang SEO friendly gitu. Jadi SEO friendly itu harus seperti apa? Ini ada beberapa poin ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kalau untuk berita itu kita harus pakai kata kunci yang relevan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan dari segi pembuatan judul, karena kan judul pasti yang akan pertama kali dilihat orang begitu ya, yang paling menarik itu kan pasti judul. Jadi mungkin bisa ditambahkan sedikit gimmick-gimmick gitu ya. Nanti boleh cari referensi judul yang baik. Ya, ada tips-tips juga tuh dari beberapa blog ya untuk pembuatan berita yang SEO friendly. Kemudian untuk struktur kontennya itu juga harus jelas, karena memang beberapa kali saya lihat di beberapa website sekolah ya, mungkin itu tuh pembuatan beritanya itu kayak asal-asalan gitu, asal ada tulisan judul kemudian ditambahkan gambarnya. Misalkan judulnya hanya kegiatan upacara, kemudian ada gambarnya tapi nggak ada tulisannya tuh, jadi ya hanya seperti itu gitu kan, nggak menarik. Jadi membuat pengunjung itu nggak bertahan lama di halaman website kita, karena kalau bisa memang kita membuat berita yang menarik itu supaya nanti pengunjung itu betah berlama-lama di website begitu. Jadi nanti akan ketahuan di Google kalau misalkan pengunjung itu bertahan lebih dari 5 menit di halaman website kita ya, di satu page, akan menambah untuk indeksnya gitu. Jadi apa? Kemudian nanti juga bisa ditambahkan URL. Nah, ini berkaitan dengan judul ya. Tadi judulnya nggak usah terlalu panjang, yang menarik tapi ya yang pendek-pendek. Nah, ini juga supaya URL-nya nanti gampang di ini gitu. Kemudian
gambar juga harus dioptimalkan. Jangan yang terlalu besar, tapi jangan juga yang terlalu kecil. Kalau terlalu besar itu biasanya akan membuat lambat loading di halaman websitenya. Nah, kalau untuk yang terlalu kecil nanti kan pasti crack gitu ya, jadi harus dipasang. Kalau bisa mungkin sekitar ya antara 500 sampai 700 pixel. Kemudian mengoptimalkan juga untuk meta deskripsi ya, atau kata kunci tadi. Jadi harus ditulis kata-kata kunci yang memang menarik gitu ya, supaya nanti lebih cepat terindeks ya. Lagi ya, karena tadi tidak ada tambahan untuk share sosial media di bawah. Jadi kalau bisa mungkin diajak nih Bapak Ibu guru, rekan-rekan atau siswa-siswinya itu untuk bisa beritanya ke sosial media begitu. Jadi supaya nanti lebih banyak gitu ya yang mengunjungi laman website kita. Gitu. Mungkin itu juga sedikit tips dari pembuatan konten-kontennya yang lebih SEO friendly ya. Nah, mungkin nanti boleh kalau Bapak Ibu mau cari-cari tips di lain-lain, itu biasanya sudah banyak juga ya di Google, nanti boleh dicari bagaimana cara membuat konten-konten yang bagus. Nah, kalau sekarang kan juga sudah banyak AI ini ya, mungkin Bapak Ibu kalau yang nggak sempat bikin mau nge-update berita kok saya nggak ada waktu gitu ya, mau membuat tulisan nggak tahu juga harus mulai dari mana. Saya sarankan sih boleh pakai AI ya, mungkin pakai ChatGPT atau yang lainnya kan, nanti boleh langsung diketikkan saja ya promptnya, misalkan mau buat berita apa gitu. Akan mempermudah proses kita membuat konten gitu. Jadi tetap kita ada updatean paling enggak ya 1-2 berita sebulan ya, supaya websitenya itu tetap maksimal penggunaannya seperti itu. Mungkin itu sih ya Bapak Ibu kalau untuk materi pada sore hari ini. Banyak bahasan kita mengenai berita ya, dan juga pembuatan kategori berita tadi. Nah, ini sudah selesai. Nah, mungkin sampai di sini dari Bapak Ibu guru yang masih join nih, ada berapa nih? Untuk 11 peserta ya yang masih join. Ada yang mau ditanyakan? Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Rio, SMPN 1 Kuala Kapuas Bu, Kalimantan Tengah. Baik, silakan Bapak, pertanyaannya disampaikan. Bu, tampilan menu yang punya Ibu itu dengan punya saya itu beda Bu. Makanya saya mau menunya di menu menambahnya itu susah, karena beda dengan admin yang dulu kan lumayan enak sedikit, kita tahu. Kalau sekarang kayaknya terupdate, udah kayaknya susah lagi. Oke. Mungkin ini Pak, saya izin buka websitenya, boleh nggak Pak? Boleh, silakan Bu. Pak, nama domainnya apa Pak kalau boleh tahu? SMK Negeri. SMK Negeri ya? Negeri 1 Kuala Kapuas. Ya, SMK Negeri 1 Kuala Kapuas. Oke. Ini sudah pakai CMS yang terbaru ya Pak ya? Ya. Oh iya, mungkin sedikit info juga ya bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa kok websitenya beda gitu ya tampilannya dengan yang saya sampaikan. Nah, memang kita ada pembaharuan CMS begitu ya, karena kan yang lama itu kayaknya sudah terlalu lama nggak update gitu, jadi kita update untuk tampilan CMS. Mungkin kalau dari segi fungsi sih nggak terlalu beda ya Pak Rio ya, cuman mungkin karena belum terbiasa saja begitu ya, karena terutama untuk menunya ya. Kalau bisa untuk kategorinya, untuk kategori berita itu. Oke. Kalau yang CMS lama mungkin ada beberapa Bapak Ibu juga yang pakai CMS lama, tadi kan di bagian konten, kemudian di sini ya kategori berita dan berita. Kalau untuk Bapak Ibu yang pakai CMS baru, nanti ada menunya sendiri Pak. Jadi sudah ada kategorinya nih ya, artikel. Artikel ini nanti diklik aja. Nah, ini Pak sudah ada untuk kategori berita.
Jadi saya buka, tapi di penambahan. apa di tampilannya itu di berita kategorinya nggak muncul. Oh, gitu. Kita setting di tampilannya dulu. Oke, tadi ini ya, untuk kategorinya kan sudah ada, kemudian beritanya kita masukkan dulu nih. Nah, ini sama ya caranya sebetulnya, cuma mungkin beda ininya aja. Sudah saya bedakan kategorinya. Oke, ini cool. Ini nambah menunya di tampilan ini, Pak. Di menu ya. Iya, di tampilan. Yang masih apa? Masih kurang memahami. Kalau yang tadi ini ya, yang tampilan lama kan kayak gini ya Pak ya, menu kemudian ada tipe-tipenya ini ya Pak ya. Kalau yang baru ini sebetulnya sama juga, cuman mungkin agak lebih simple tampilannya. Sama-sama juga sih Pak, ini berita. Kemudian tinggal nanti yang ini pakai berita kategori ini Pak. Kita kategori, terus kita atur urutannya, langsung ditambah add item gitu ya. Nah ini kan ada kategorinya ini Pak. Atur misalkan Excel. Nah, kemudian disimpan aja. Tadi mana ya berita? Di atas ya Bu. Ya. Oh ini. Harus misalkan mau taruh di sini aja. Oh, itu Pak, tambah cara menambahkan. Kalau yang ini. Nah, ini sama juga. Cuman mungkin karena beda ininya aja sih Pak. Yang tadi kan ada deskripsinya ya banyak gitu ya. Kalau yang ini karena dibikin lebih simpel, jadi hanya ada pilihannya seperti ini. Polling, file.mark gitu. Sama aja Pak sebetulnya. Nah ini tadi ya, kalau mau menambahkan yang semua berita berarti pilih yang berita ini. Kalau kategori, berita kategori. Gitu Pak, sudah menjawab pertanyaannya? Ya, sudah. Nanti saya coba lagi. Terima kasih Bu. Ya Pak, silakan nanti dicoba, kalau ada kendala langsung hubungi tim kami. Siap. Untuk Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Mumpung masih ada sedikit waktu nih. Nanti akan tutup di jam 15 lewat 15 mungkin. Silakan Bapak Ibu yang lain yang masih join di sini, barangkali ada pertanyaan mengenai manajemen konten berita. Ya, ada pertanyaan. Ini mana yang duluan kita buat? Ini kategori berita atau berita? Soalnya ketika saya masukkan berita di websitenya tidak muncul. Begitu. Mana yang harus dibuat terlebih dahulu? Oke. Kalau yang dibuat terlebih dahulu, saya sarankan kategorinya dulu Pak. Jadi kategorinya kita tentukan dulu, kita buat semuanya ya. Kategori apa saja, kita tambahkan. Baru nanti di beritanya itu ditambahkan setelah semua kategorinya itu lengkap Pak. Jadi supaya nggak bolak-balik gitu ya. Karena kan kalau berita itu kan begitu kita nambah langsung ada detail untuk kategori berita yang mau kita atur itu apa. Itu sih Pak. Jadi lebih baik memang ditambahkan kategori beritanya dulu. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Iya, tadi bagaimana cara menambah gambar itu di berita itu agak sedikit sulit bagi kita pemula ini, dan lebih sulit tadi itu video itu. Ya, saya ulangi ya Pak ya, untuk tambahan gambar. Nah, sebetulnya mungkin caranya gampang sih Pak ya. Ini pertama kita kan tadi buat beritanya nih Pak ya, udah ada ininya juga kan. Misalkan kita nambah teks tulisan di sini. Terus kita mau nambah gambar itu di bawah tulisannya misalkan. Ini Pak di bagian sini, kalau dilihat di atas. Nah ini ada upload image yang gambar
ya, gambar ada panahnya, tinggal kita klik aja, nanti kita pilih filenya. Nah, setelah itu kita upload langsung gambarnya dari gambar yang sudah disimpan di seperti ini Pak. Jadi pakai ini upload. Begitu Pak Joni, mungkin sudah cukup paham untuk penambahan ininya. Iya, untuk itu ya mungkin kita sebagai pemula ini semakin terus belajar. Dan untuk gambar kira-kira berapa kira-kira? Mohon maaf Pak, boleh diulangi? Untuk ukuran gambarnya, pikselnya. Kalau untuk gambar yang di sini ya Pak ya, kalau bisa itu di maksimal 1000 kali 1000 pixel. Kalau MB-nya mungkin sekitar 5 MB ya. Tapi yang paling menentukan itu adalah pixelnya. Jadi kalau bisa sih di bawah 1000 kali 1000 pixel. Kalau ada gambar yang memang agak besar, mungkin nanti diharapkan untuk di resize begitu. Tapi kalau yang di sini mungkin agak sedikit besar nggak apa-apa Pak. Kalau yang di mungkin lebih dari 1000 itu masih oke, sekitar 1000 sampai 2000 itu. Cuman kalau yang di sini itu paling begitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Bapak Joni. Ya, nanti kita terus belajar. Iya. Dulu. Iya. Iya, ini kan kita di sini juga saling sharing ya Pak ya, kita sama-sama belajar gitu. Iya. Dari ada pertanyaan dari Ibu Turi Handayani ya untuk rekaman juga. Baik, jadi untuk Bapak Ibu yang kiranya bergabung mungkin ya untuk beberapa kali pertemuan belakangan ini, untuk rekaman setiap pertemuan itu kita rekam, tetapi mungkin kalau untuk rekamannya secara langsung nggak akan kita share setelah event ya, karena memang untuk rekamannya nanti kita editing dulu, kemudian baru kita upload ke YouTube dan mungkin nanti akan kita share ke grup 1 jam bersama itu ya, kalau memang sudah jadi begitu Ibu. Jadi tetap akan kita share, tapi biasanya akan menunggu editing dan nanti kita upload ke YouTube terlebih dahulu. Tuh, karena tidak langsung mentah seperti ini kita upload begitu ya. Tuh. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Kebetulan ini waktunya sudah habis. Cukup ya, oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin info juga ya untuk Bapak Ibu di sini yang barangkali mungkin tadi sedikit telat join atau mungkin ada yang belum paham. Nanti bisa langsung konsultasi juga dengan tim kami by chat seperti biasa ke nomor khusus untuk support teknis MySCH yang belakangnya di 146, nanti boleh dicek di laman website resmi kami ya untuk kontak atas nama customer support MySCH. Boleh nanti konsultasi di situ, harapannya Bapak Ibu semua aktif ya nanti untuk kita sama-sama belajar untuk membangun website sekolahnya lebih baik begitu. Dan kemudian nanti untuk event di minggu depan akan kita adakan juga, mungkin akan di hari Rabu atau di hari Sabtu di jam yang sama sekitar jam 2. Nanti untuk materinya apa akan saya share kembali begitu ya di grup masing-masing. Dan mungkin itu saja ya dari saya sendiri selaku pengisi untuk pelatihan 1 jam bersama MySCH ini. Memohon maaf apabila dari penyampaian atau tutur kata dan sikap ada kesalahan, mohon dimaafkan. Yang sebesar-besarnya saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan waktunya juga untuk Bapak Ibu selama 1 jam kebelakangan ini. Saya akhiri event kali ini dengan bacaan hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live Bu.
Oke, Bu. Baik, Bapak, silakan. Sampai jumpa di event-event selanjutnya ya, Pak ya. Bu. Baik, untuk Bapak Ibu mohon ditunggu untuk info rekamannya nanti akan saya konfirmasi di grup kembali ya. Oh ya, dan untuk panduannya nanti akan saya kirimkan juga yang PDF ya by chat masing-masing ke Bapak Ibu. Mohon ditunggu.